Assalamualaikum Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Abah Burok. Nah guys, di video kali ini saya mau ngevlog yaitu salah satu tempat masih sama seperti gua, yaitu misteri gua Kadekes, dimana gua ini sering didatangi oleh orang-orang Baduy atau Kadekes Rawayan, suku-suku Baduy. Cuman kalau suku-suku Baduy biasanya datang ke gua Kadekes ini di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Maulud atau bulan Safar. Nah, kita bisa melihat ritual orang-orang Baduy yang namanya juga disebut gua Kadekes. Nah, sekarang saya lagi jalan menuju gua Kadekes bersama kawan saya, dia ditemani oleh kesepuhan yang tahu area sini. Jadi ini guys, gua Kadekesnya ini. Nah, coba saya akan masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam kita harus mengadakan ritual atau baca-baca doa supaya kita selamat dari hal-hal yang kita inginkan. Juga sama seperti video-video sebelumnya, tebing. Nah, kita akan coba masuk lebih dalam lagi, yaitu menuju gua Kadekes. Ini adalah mulut gua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Adalah atapnya sangat tinggi sekali. Biasanya gua itu luarnya gede, lebar, ke dalam tambah sempit. Akan masuk. Kita akan lebih dalam lagi, melihat ke dalam lagi. Ini gua paling dalam, terus dalamnya sangat lebar sekali. Masuk sekitar ada bus masuklah ke dalam ini, saking lebarnya. Cuman biasanya ujungnya tambah dalam, tambah sempit. Ayo siap, Bela. Nah, kita udah di dalam nih, udah di dalam gua. Nah, gua ini banyak sering dikunjungi oleh orang-orang Baduy, suku-suku Baduy. Ya, nama guanya itu Jangan berdiri. Gua Kadekes.
dalam sekali, dalamnya sangat sempit. Tapi kalau udah dalam ya melihatnya ini sangat luas di dalamnya. Cuma di sini aja sangat sempit, pas tengah-tengah. Benar-benar saya merayap nih. Dah. Ini ujung gua ya. Ini ujungnya. Nah, di sini tuh sering dilakukan tempat ritual orang-orang Baduy atau suku Baduy. Namanya juga Gua Kanekes. Nah, di sini cuman kalau orang Baduy itu datang ke sini di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu. Bulan Rajab, Sapar. sama Sapar. Sapar sama Mulut. Oh, bulan Mulud sama Sapar. Jadi kita bisa melihat. Biasanya kalau orang Baduy gak mau menampakkan diri, walaupun kita mau lihat juga. Paling tengah malam dia datangnya. Hanya sekedar mencari wangsit. Di setiap daerah ada beda-beda budaya. Kita harus saling menghormati budaya Indonesia. Ini dari muka kedalamannya kurang lebih 25 meter. Oh, dari muka gua ke masuk ke dalam itu kurang lebih panjangnya ini gua sekitar 20 meter ya. Ini adalah tempat dimana ritualnya di sini. Nah, di sini juga ada bekas dus-dus buat pengtikar. Ada juga bekas pembakaran dupa, sama sih seperti gua sebelumnya yang saya video. Ini benar-benar sangat menakjubkan gua ini. Di samping itu ada sedikit berbau mistis di area ini, jadi agak merinding lah gitu. Nah, ini biasa yang melanggar-langgar kesepuhan yang tahu aturan atau ritual-ritual sebelum masuk ke dalam gua supaya kita selamat, tidak ada gangguan seperti kemarin-kemarin ya, Pi. Iya. Nah guys, kemarin juga saya pernah udah lama nggak nge-vlog semacam ini, misteri-misteri, karena setiap saya nge-vlog misteri itu dengan asli, tidak rekayasa, benar-benar kita masuk ke dalam gua. Bahkan gua ini adalah gua penuh dengan mistis gitu. Jadi harus ada acara ritual khusus. Dulu saya pernah mobil saya waktu saya mau pulang tidak jalan, padahal kondisi mobil masih baru, cuman nggak bisa jalan, mesin jalan cuman nggak bisa jalan gitu. Inilah daerah-daerah Banten ini masih sangat dilestarikan budaya-budaya seperti ini. Jagalah, lestarikanlah gua-gua ini, jangan sampai dirusak ini. Soalnya peninggalan zaman-zaman dulu. Banyak orang-orang zaman dulu itu bertapa di gua, bukan hanya sekedar bertapa, tidak makan, tidak minum. Karena orang-orang zaman dulu itu seperti itulah, mencari ilmu-ilmu bermanfaat atau hanya sekedar
untuk jaga-jaga diri. Seperti disinilah tempat-tempatnya gitu. Orang zaman dulu itu gak berpikir bahwa kita itu pengen kaya, tidak. Dia bisa menyelamatkan keluarga, itu sudah untung ya, Pi ya. Iya. Nah, makanya orang itu bersemedinya di dalam gua seperti ini. Seperti sholat, bukan bertapa, itu seperti film-film gua sholat kayak itu. Cuman itu hanya plesetan-plesetan kalau di film. Kalau menurut informasi ulama atau kesepuhan yang asli, tapa itu biasa sholat, berwirid, yang meninggalkan 5 waktu. Dia seperti masuk di dalam gua gini gitu. Jadi sekedar untuk menyelamatkan diri dan untuk menjaga keluarga. Karena zaman-zaman dulu tuh zaman animisme, yaitu banyak-banyak kepercayaan seperti kita menyembah batu, pohon, terus api dan lain-lain ya, seperti itulah menurut ulama. Ya mungkin itu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau keluar sekarang kalau udah beres. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat di mana aja berada, jangan lupa kasih support dengan cara like, komen, dan subscribe. Tentunya bagikan dulu kepada teman-teman kalian. Ini sangat sempit, coba lihat tuh, sangat sempit sekali. Soalnya ini agak sedikit ketutup pasir. Baru merangkap tiarap. Udah kelihatan mulut guanya, bibir guanya udah kelihatan.